Pernah nggak sih ngerasa sibuk banget, tapi pas malam, lu rebahan sambil mikir, sebenarnya gue ngapain sih selama ini? Banyak yang hidup kayak gitu, ngejar banyak hal, tapi akhirnya kosong. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka nggak tahu apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Mari kita bahas. Lu pernah ngerasa nggak sih? Kayak hidup lu tuh jalan terus, tapi lu sendiri bingung. Gue lagi ngejar apa ya? Ini semua buat apa sih? Padahal lu rajin, sibuk, produktif. Tapi di dalam hati tuh kayak kosong, nggak puas. Dan lu mulai mikir, gue tuh sebenarnya pengen apa sih dalam hidup ini? Nah, kenapa sih banyak dari kita ngalamin itu? Kenapa kita bingung nentuin apa yang penting buat hidup kita sendiri? Jawabannya nggak simple. Tapi gue bakal jelasin satu persatu. Satu, karena dunia kita kebanyakan distraksi. Sekarang lu bangun tidur, yang pertama lu buka apa? HP kan? Notif, DM, scroll TikTok, lihat story orang, semua tuh langsung ngambil otak lu. Setiap hari otak kita diserang sama ratusan informasi yang nggak penting-penting amat. Tapi lama-lama, kita jadi terbiasa sibuk, tapi bukan sibuk yang bermakna. Kita kejar validasi, likes, FOMO. Tapi bukan karena itu penting buat kita, karena semua orang juga ngelakuin itu. Dan kalau lu tiap hari dikasih makanan cepat saji buat otak, jangan kaget kalau suatu hari lu lupa sama rasa asli hidup lu sendiri. Dua, karena kita nggak pernah diajarin kenal diri sendiri. Waktu sekolah, kita diajarin cara ngitung integral. Tapi siapa yang pernah ngajarin kita? Coba deh tanya ke diri lu sendiri. Apa nilai hidup lu? Apa yang bikin lu berasa hidup? Nggak ada. Kita didorong buat ikut jalur yang aman. Sekolah, kuliah, kerja, nikah. Tapi nggak pernah dikasih ruang buat mikir, gue ini sebenarnya siapa sih? Gue pengen hidup kayak gimana? Akhirnya, banyak orang yang hidup berdasarkan ekspektasi orang tua, omongan orang, atau standar sosial. Tapi giliran semua udah dapet, kerja oke, pasangan ada, uang cukup, kok malah hampa? Karena lu nggak pernah kenal diri lu sendiri. Tiga, karena kita takut kehilangan segalanya. Ini poin yang sering banget kejadian. Kita tuh pengen semuanya. Pengen kaya, tapi juga pengen waktu luang. Pengen terkenal, tapi juga pengen privasi. Pengen disukai semua orang, tapi juga pengen jadi diri sendiri. Padahal hidup itu tentang milih. Setiap pilihan itu ada harga yang harus dibayar. Tapi kebanyakan dari kita takut milih karena takut kehilangan. Jadi akhirnya, kita nggak pernah benar-benar pilih satu arah hidup. Kita jalan aja, tapi sambil tengok kiri kanan sambil mikir, jangan-jangan gue salah jalan. Dan itu bikin lu stuck. 4. Karena kita nggak pernah dikasih waktu untuk diam. Ini mungkin kelihatan sepele, tapi penting banget. Kapan terakhir kali lu diem? Maksudnya bener-bener diem. Nggak ngapa-ngapain. Nggak pegang HP. Nggak ada musik. Nggak ngobrol. Cuman duduk dan dengerin pikiran lu sendiri. Kebanyakan dari kita nggak nyaman sama keheningan. Karena begitu sepi, semua pertanyaan dalam hati muncul. Gue bahagia nggak sih? Hidup gue beneran punya arah nggak sih? Gue hidup buat siapa sih? Tapi justru di keheningan itu jawaban-jawaban penting muncul. Dan karena kita nggak pernah kasih ruang buat itu, ya wajar aja kita bingung terus. 5. Karena kita keburu ngejar sukses tanpa tanya artinya apa. Ini jebakan banget. Dari kecil kita dicekokin kalau sukses itu punya rumah, mobil, duit banyak, prestasi. Tapi nggak pernah ada yang ngajarin kita buat nanya, sukses versi gue tuh apa sih? Akhirnya kita semua lari ke arah yang sama. Tapi pas nyampe di garis finish, kita baru sadar, ini bukan garis finish gue. Kesimpulannya, kita nggak tahu apa yang penting. Karena kita nggak pernah berhenti buat nanya, nyari, dan dengerin diri sendiri. Hidup kita sibuk. Tapi seringkali sibuknya itu bukan buat hal yang penting. Dan itulah kenapa lo harus mulai dari sekarang. Pelan-pelan. Berani diem. Berani jujur. Karena lo nggak akan pernah nemuin apa yang penting kalau lo nggak berhenti ngejar semua yang nggak penting. Sekarang bagian seriusnya. Tapi jangan takut. Ini bukan motivasi kosong. Ini proses yang dalam. Dan gue bagi menjadi 6 bagian. 1. Bayangin lo mau mati tahun depan. Coba lo bayangin deh. Kalau lo dikasih tahu hari ini, lo cuma punya waktu 1 tahun lagi buat hidup. Beneran cuma 12 bulan. Setelah itu selesai. Pertanyaannya sekarang, lo bakal ngapain? Lo masih mau scroll TikTok sampai subuh? Masih mau kerja lembur buat ngejar jabatan yang sebenarnya lo juga udah mulai muak? Masih mau pura-pura nyaman di hubungan yang ngebuat lo ngerasa kosong? Kebanyakan orang pas ditanya ini langsung mikir, gue pengen traveling.
Gue pengen lebih sering bareng keluarga. Gue pengen nulis buku atau buka usaha sendiri. Dan lucunya, semua itu bukan hal yang butuh jadi miliarder dulu buat dilakuin. Bukan juga hal yang susah banget dicapai. Tapi kita tunda terus karena kita pikir kita punya waktu. Padahal kenyataannya, kita nggak pernah tahu. Besok bisa jadi ada, bisa juga enggak. Latihan ini penting banget karena dia nyentil bagian terdalam dari diri kita. Dia bantu lo ngelepas semua hal yang lo lakuin cuma karena tuntutan. Dan ninggalin hal-hal yang bener-bener lo lakuin karena lo peduli. Ketika lo bayangin hidup lo terbatas, lo jadi bisa bedain mana yang cuman kelihatannya penting dan mana yang sebenarnya nyentuh jiwa lo. Karena di ujung hidup nanti, yang bakal lo ingat bukan kerjaan, bukan gaji, bukan likes, tapi momen, koneksi, rasa. Hal-hal kecil yang justru sering banget lo anggap remeh. Jadi, sebelum waktunya beneran habis, coba tanya. Kalau gue mau mati tahun depan, hidup kayak apa yang bakal gue banggakan? 2. Audit waktu dan energi lo. Kadang yang bikin hidup lo berantakan tuh bukan karena lo nggak punya tujuan, tapi karena lo nggak sadar waktu dan energi lo habis buat hal-hal yang nggak lo sadari. Makanya lo perlu ngelakuin satu hal yang simple tapi powerful. Audit waktu dan energi. Coba cek deh seminggu terakhir. Lo habisin waktu buat apa aja? Tulis semua. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Contoh, 2 jam scroll medsos, 3 jam kerja tapi sambil buka YouTube. 1 jam ngobrol sama temen, 30 menit olahraga. 1 jam overthinking sendiri di kasur. Sekarang kasih tanda. Mana yang bikin lo semangat dan hidup, dan mana yang bikin lo kosong atau drained. Karena sering banget, kita tuh ngabisin energi bukan di hal besar, tapi di kebocoran kecil yang numpuk. Kayak chat basa-basi, nonton konten yang nggak penting tapi keterusan, atau kerjaan yang lo terima cuma karena nggak enak nolak. Yang parah, kadang kita juga habisin energi buat orang-orang yang sebenarnya bikin kita capek batin. Dan kita terus lakuin itu tanpa sadar. Dengan lo mulai audit waktu dan energi, lo bisa mulai milih, gue mau invest hidup gue kemana? Karena waktu itu bukan cuma jam di kalender, itu bensin buat arah hidup lo. Kalau lo nggak ngawasin, lo bisa nyampe ke tujuan yang bukan lo pengen. Cuma karena lo kebawa arus dan nggak pernah ngecek, waktu dan energi gue bocor kemana aja ya? Mulai sekarang jadiin waktu lo mahal, karena itu satu-satunya aset yang nggak bisa dibalikin. 3. Jurnal 3 lapisan keinginan. Lo pernah nggak sih ngerasa bingung sendiri kayak, gue pengen ini tapi kok pas dapet malah ngerasa biasa aja? Atau sebaliknya lo lakuin sesuatu yang awalnya malesin, tapi pas selesai lo ngerasa puas banget. Nah, itu karena keinginan kita tuh nggak semuanya berasal dari tempat yang sama. Makanya gue saranin lo nyobain journaling 3 lapisan keinginan. Setiap hari, entah pagi atau malam, coba tulis 3 hal ini. Pertama, apa yang lo pengen? Ini biasanya permukaan. Bisa materi, bisa hiburan, bisa validasi. Misalnya, pengen punya HP baru, pengen viral, pengen rebahan seharian. Kedua, apa yang lo rasa harus lo lakuin? Ini biasanya muncul dari tekanan eksternal atau tanggung jawab. Kayak, harus kerja biar dapat gaji, harus balas chat biar nggak dibilang sombong, harus belajar biar lulus. Ketiga, apa yang bikin lo ngerasa utuh, tenang, atau jadi diri lo sendiri? Nah, ini lapisan paling dalam. Hal-hal yang kadang kecil tapi bikin hati lo adem kayak ngobrol jujur sama temen, nulis sesuatu yang lo rasain, bantu orang tanpa pamrih. Tujuan dari jurnal ini bukan buat menilai keinginan lo baik atau buruk, tapi biar lo bisa ngeliat pola. Tiap hari lo bisa lihat, lo hidup di lapisan yang mana? Apakah lu cuma kejar yang permukaan atau udah mulai gerak ke arah yang lebih dalam? Karena yang bikin hidup lu bermakna bukan yang cepet dapet, tapi yang bikin lu ngerasa gua hidup bukan buat ngejar omongan orang. Mulai aja pelan-pelan. Kadang lu nggak langsung tahu apa isi lapisan ketiga. Tapi dengan journaling ini, pelan-pelan lu bakal kenal lebih dalam sama diri lu sendiri. 4. Gali rasa sakit lo. Rasa sakit itu nggak selalu harus dihindarin. Kadang justru di situ jawaban hidup kita sembunyi. Coba pikir. Hal apa sih yang akhir-akhir ini sering bikin lo kesel, sedih, atau kecewa? Bukan cuma karena kejadian kecil ya, tapi yang benar-benar nyelekit. Yang bikin lo mikir, kenapa sih gue sensitif banget soal ini? Contoh, lo ngerasa sakit hati tiap kali orang lain ngacangin pendapat lo. Itu bisa jadi bukan cuma karena orang itu kasar, tapi karena dalam lo ada luka lama, mungkin lo sering diremehkan, dikatain gak cukup, atau selalu disuruh diam pas kecil. Jadi sekarang, setiap penolakan kecil rasanya kayak dibuka lagi luka lama itu. Atau lo ngerasa sakit hati ngelihat temen lo sukses bukan karena lo iri, tapi karena lo ngerasa lo juga punya potensi, tapi lo stuck. Dan itu nyakitin, karena lo tahu lo bisa, tapi lo belum berani. Nah, rasa sakit itu bisa jadi kompas. Dia nunjukin apa yang penting buat lo, apa yang pernah hilang, apa yang lo pengen sembuhin, dan kadang juga apa yang harus lo perjuangin. Makanya, bukannya dihindarin terus, coba lo tulis. Hal apa yang bikin lo sakit? Kenapa itu nyentuh bagian terdalam lo? Apa makna tersembunyi di balik luka itu? Semakin lo berani ngelihat luka lo, semakin lo ngerti arah hidup lo. Karena banyak banget orang yang lari dari rasa sakitnya, tapi akhirnya malah lari jauh dari jati dirinya sendiri.
Berani ngadepin luka itu bukan tanda kelemahan. Itu justru langkah pertama buat hidup yang lebih jujur dan lebih utuh. 5. Temuin nilai inti lo. Hidup tuh ribet kalau lo nggak tahu apa yang sebenarnya lo pegang teguh. Karena kalau lo nggak tahu nilai inti lo gampang banget kebawa arus. Hari ini ikut tren ini, besok ikutin omongan orang, minggu depan ikut-ikutan temen. Tapi ujung-ujungnya lo ngerasa, ini hidup siapa sih yang gue jalanin? Makanya penting banget buat nemuin nilai inti lo. Nilai inti itu semacam GPS. Dia nggak ngasih tahu lo harus jadi siapa, tapi dia bantu lo milih jalan pas lagi bingung, ragu, atau kebanyakan opsi. Cara nemuinnya? Nggak instan, tapi bisa lo mulai dari pertanyaan-pertanyaan simpel kayak, hal apa yang bikin lo kesel banget kalau lihat orang ngelakuinnya? Misalnya, orang nggak tanggung jawab, orang suka ngebohong, atau orang yang suka merendahkan orang lain. Sebaliknya, hal apa yang bikin lo respect banget sama seseorang? Bisa jadi karena kejujurannya, konsistensinya, cara dia bantu orang lain, atau ketenangannya. Terus tanya lagi, kenapa lo ngerespon itu semua? Di situ biasanya ada nilai yang lagi aktif di dalam diri lo. Misalnya lo kesel banget lihat orang nggak komit, mungkin nilai inti lo adalah tanggung jawab. Atau lo respect banget sama orang yang berani beda, mungkin nilai lo adalah keaslian atau kebebasan. Kalau lo udah mulai nemu 3-5 nilai yang sering muncul di hidup lo, itu bisa jadi filter. Setiap kali lo ngambil keputusan, lo tinggal tanya, apakah ini selaras sama nilai inti gue? Karena hidup yang selaras sama nilai inti itu bikin lo lebih tenang. Lo nggak harus jadi sempurna, tapi lo jadi tahu kenapa lo jalanin semua ini, dan buat siapa. Terakhir, uji lewat tindakan. Lo bisa mikir seharian, nulis jurnal panjang, ngobrolin mimpi-mimpi lo sama temen, tapi kalau nggak pernah diuji lewat tindakan, semuanya cuma teori. Kadang kita ngerasa udah kenal diri sendiri, udah nemu passion, udah tahu apa yang penting. Tapi giliran disuruh ambil langkah kecil aja, kita mundur. Alasannya bisa macem-macem. Belum siap, takut salah, nunggu momen yang pas. Padahal yang paling ngebentuk pemahaman tentang diri itu bukan pemikiran, tapi pengalaman. Contohnya gini, lo mikir lo suka ngajar. Lo ngerasa itu panggilan lo. Tapi lo belum pernah coba ngajarin orang langsung. Begitu nyoba, ternyata lo malah stres. Atau lo justru makin jatuh cinta. Nah dari situ lo baru bener-bener ngerti, ternyata suka gue bukan di ngajarnya, tapi dibantu orang paham sesuatu. Tindakan itu ngerinciin apa yang selama ini kabur di kepala. Makanya penting buat lo nge-eksperimen. Nggak usah langsung gede. Coba aja satu hal kecil, satu kali. Punya ide bikin konten, coba rekam satu. Ngerasa lu tertarik dunia desain, coba desain satu hal, post aja. Penasaran sama bisnis, coba jual barang kecil-kecilan ke temen. Dari situ lu dapat feedback, bukan cuma dari orang lain, tapi dari diri lu sendiri. Lu jadi tahu capeknya gimana, senengnya gimana, cocok nggak sama gaya hidup lu. Jangan tunggu yakin baru mulai. Mulai dulu, nanti keyakinan datang sendiri lewat proses. Karena di akhir, yang bikin lu ngerti apa yang cocok, apa yang penting, apa yang lu mau, itu bukan omongan di kepala, tapi jejak langkah nyata yang pernah lu ambil. Menemukan yang penting itu bukan kayak nemuin benda hilang, tapi kayak ngebentuk fondasi rumah, pelan-pelan, dalam, dan penuh kesadaran. Jangan kejar hidup yang rame tapi kosong. Kejar hidup yang mungkin sederhana tapi penuh arah dan makna. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lu yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lu pengen support channel ini, bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.